Untuk memahami alasan Kerajaan memerlukan Panangkaran stabilitas membelot ke baru. Buddha Sang Mahayana, pangeran muda kita mengawasi harus kembali beberapa perubahan tahun akan datang. sebelumnya. Ini cerita tentang seseorang yang dilupakan, ayah yang gak jadi raja, dan biang kerok kejayaan Shailendra. Oke, kita main biru dulu. Batu yang gak bisa bohong. Batu pertama yaitu Wanwa Tengah ketiga di Temanggung, tahun ke-908. Dibuat sama Balitung, Wangun Sima isinya Kanin daftar tanah Manggala. Sima. Tapi di Sira Maharaja tengah-tengah, Rakai dia Watupura Diah keceplosan Balitung. nyebut silsilah. Tanah ini ditetapkan Rakai Panangkaran untuk menghidupi biara Buddha di Pikatan yang didirikan Rahyang Taihara, adik dari Rahyang Tai Medang. Catet, Para menteri Rahyang Taihara laporkan adalah kondisi adik kerajaan. Rahyang Tai Medang Kadang, pendiri para biksu Mataram, membawa berarti ajaran adik baru. Sanjaya Inilah dan dia baginda naskah bapaknya suci dari Nalanda. Panangkaran. Bikin biara Buddha di Peliharalah ajaran Pikatan. itu dengan Tapi, cek prasasti Mantiasi 907 yang dibuat setahun sebelumnya sama orang yang sama, Diah Balitung. Daftar rajanya, Sanjaya langsung loncat ke Panangkaran. Nama Ihara, tidak ada. Batu kedua, Pelumpungan di Salatiga. Om Tahun Mani Padme ke-752, Hum. prasasti aksara Jawa kuno Banu tertua yang Dharma pernah ketemu. terukir Isinya abadi. doa Dharma, dibuat oleh beliau yang bernama Banu. Siapa Banu? Di buku paket ditulis Laporan penguasa desa daerah sudah bawahan lengkap. Sampai berkuasa Sudah Rakai, 752 panen sampai melimpah. 775. Tapi cek Titah lagi dari Medang catatannya, Rakai. angka 752 sampai Kesejahteraan rakyat 775 adalah itu masih intinya. dugaan. 752 itu cuma tahun prasastinya keluar, bukan tahun dia naik tahta. Mungkin saja Banu sudah memerintah sebelum ke-752. Dan yang lebih aneh, cek lagi Mantiasi ke-907. Nama Banu tidak ada juga. Dua batu, dua nama hilang dari buku resmi. Satu adik Sanjaya, satu penguasa bawahan Sanjaya. Dua-duanya di Keling, dua-duanya Buddha. Kebetulan, gak ada kebetulan di arkeologi, bro. Gua gak akan Banu di bilang hutan Banu suci ialah Pelumpungan. Rahyang Ihara. Lo yang nilai Gara-gara, sendiri. Bibian, Lihat polanya. dua wajah. Pola 1, kapan mereka hidup? Sanjaya naik tahun 732. Turun 7 Oktober 746 itu tanggal pasti dari Wanwa Tengah 3. Pelumpungan keluar tahun 752 sampai 6 tahun setelah Sanjaya turun. Kalau Banu itu Rahyang Taihara adik Sanjaya, wajar. Kakaknya turun, dia yang masih hidup bikin prasasti Dharma di daerahnya. Pola 2. Apa agama mereka? Sanjaya itu Siwa. Dia bikin lingga. Ihara bikin biara Buddha di Pikatan. Banu, di Pelumpungan dia nulis selalu menemukan hidup abadi dengan bangunan suci bahasa Dharma Buddha. Dua-duanya belok pertama ke Buddha. Pola 3. Prasasti Wanua Hubungan Tengah III sama mencatat Rakai Panangkaran. Panangkaran Wanwa sebagai Tengah ketiga identifikasinya bilang sebagai Dia Panangkaran Pancapana. anak Rahyang Tak Bukti sejarah ini Kesatuhara. menyajikan dua Sejarah tradisi yang populer setara, bilang Panangkaran tanpa itu Dia menyatakan satu pun Pancapana, sebagai kebenaran bukan Banu. tunggal. Dan Slamet Muljana bilang Karena anggota Banu itu Wangsa Shailendra bapaknya, pertama yang berhasil Panangkaran jadi menjadi raja pusat ialah Rakai kekuasaan, Panangkaran, sementara bukan Banu. Banu berada Kenapa di Banu belakang gak jadi layar raja? tanpa Karena ambisi Banu atas itu tahta. bapaknya. Bapak mana yang mau Rakai ngerebut Panangkaran tahta memerintah anaknya? dari Dia Medang. cukup jadi raja bayangan di Dua Salatiga. pusat, Biarin satu anaknya yang jadi kerajaan yang maharaja di seimbang. Medang. Gua gak bilang Banu Rahyang Tak Kesatuhara. Gue cuma taruh dua batu ini sebelahan. Lo yang sambungin. Ini yang bikin merinding. Bayangin Diah Balitung 907 tahun Masehi, di ke-907. arsip Ia Istana mau Sil nyatuin Kerajaan. lagi Jawa yang habis perang Dengan saudara pendeta Siwa Siwa dan vs biksu Buddha. Buddha berdiri Balitung butuh bersamanya, silsilah ia bersih. memikirkan persatuan Sanjaya Jawa. Panangkaran Balitung. Kalau ia tulis jujur, Raja Sanjaya digulingkan keponakannya Panangkaran. Yang disuruh bapaknya Ihara alias Banu yang Buddha itu bukan keluarga harmonis. Itu kudeta keluarga tambah pindah agama. Makanya Rahyang Taihara atau Banu dihapus. Dia biang keroknya. Dia otak yang bikin Shailendra jaya. Tapi dia sendiri gak pernah jadi maharaja. Makanya gak masuk daftar. Tanpa Wanwa Tengah ketiga dan tanpa Pelumpungan, kita gak akan pernah tahu dia pernah ada. Sejarah hampir berhasil ngapus dia total. Kalau Banu benar adalah Rahyang Taihara, berarti masih ada satu teka-teki yang jauh lebih besar. Siapa sebenarnya Dharanindra, raja asing, penerus Shailendra, atau nama lain dari seseorang yang selama ini kita kenal? Di episode berikutnya, kita bongkar siapa sebenarnya Dharanindra.